Oke, jadi gitu ya. Pas di mall rebutan bantuin malahan ya kakak-kakaknya ya, Bu Inge ya. Iya iya betul. Jadi, Oke. mereka udah paham sih, alhamdulillah kakak sama tetenya tuh keadaannya kondisi seperti ini. Jadi kalau lagi, eee, main terakhir juga main ke pantai, mereka, selalu ada di sebelahnya Fauzi gitu, untuk Oke. menjaga Fauzi. Hmm. Oke, oke, oke. Nah, sekarang kita support banget ya. Oke. Sekarang kita ke Putri nih. Gimana sama kakaknya Banu ceritanya? Ya, kalau Banu dengan kakaknya yang pertama namanya Danang. Oke. Waktu di awal-awal dia mulai bisa Banunya mulai bisa ngerti orang-orang di sekelilingnya. Sebenarnya kakaknya tuh cuek. Oh. Cuek. Dia benar-benar apa ya? Kalau dia sebenarnya Danang ini empati sama orang tuh tinggi. Mau dia yang paling bayi atau dari mulai pokoknya dari yang kecil sampai yang dewasa empati Danang tuh besar. Tapi nggak tahu kenapa kalau sama Banu itu kayak dia lebih baik dia main sendiri. Oh. Jadi saya selalu memberi masukan, memberi pengertian ke anak yang umur 6 tahun, 6 tahun, 7 tahun dengan cara dia berpikir yang benar-benar bisa ngerti kalau adiknya tuh berbeda. Ya. Berbeda tanda kutip gitu ya. Padahal temennya di sekolahnya tuh ada Bayu namanya. Bayu, padahal dia tuh autis gitu. Oh, punya teman yang juga spesial ya? Iya, iya. Saya juga sempat ngasih tahu Bayu dengan Banu itu sama. Tapi Danang itu selalu bilang, enggak Bu, Banu mah sama, nggak ada bedanya. Padahal dia sebenarnya udah ngerti sendiri gitu. Dia tuh nggak ada beda, cuman dia itu nggak tahu kenapa selalu kalau misalkan Danang lagi main asik, main mobil-mobilan sendiri misalkan gitu atau main bola, dia lebih seneng nggak pengen diganggu. Padahal adiknya mungkin yang udah waktu itu udah bisa merangkak, Banu udah bisa merangkak, dia deketin, dia langsung kayak menyingkir, kayak memberi jarak gitu. Cuman saya sering memberi pengertian sedikit-sedikit ke ya anak umur 6 tahun yang sekarang dia udah 7 tahun, memberi pengertian yang benar-benar bisa dicerna oleh pemikiran anak gitu. Sampai akhirnya saya coba memberi selalu ayo main bareng gitu. Kasihan kalau Banu sendiri, mainnya sendiri. Masa mainnya sama ibu terus atau mainnya sama bapak terus gitu. Saya selalu memberi waktu Banu masih di perut, kamu selalu nungguin gitu. Nungguin kapan lahir gitu. Nungguin kapan Banu lahir, kapan Ade lahir gitu. Tapi sekarang setelah Banu lahir kok Dana nggak mau nemenin gitu. Mungkin dia berpikir seperti itu. Ya mungkin ya gitu ya. Jadi saya coba lihat perkembangannya selama ya tahun berganti tahun sampai akhirnya mungkin Banu sekarang udah menginjak udah lewat dari setahun sekarang udah 2 tahun lebih. Puji Tuhan sih dia bisa main bareng. Jangankan main bareng mobil-mobilan, dia kayak back down gitu. Kayak jadi kayak mungkin dia ngelihat bapaknya sering main ngajak bareng sama Banu, tapi Dana nggak diikut sertakan gitu. Jadi kayak kita kayak bermain petak umpet gitu. Kamu main sendiri, nih kayak Sigi main sendiri gitu. Saya cuma beri pengertian, nggak enak kan kalau ditinggal sendiri gitu. Nggak enak kan kalau main sendiri. Nah sama Banu juga nggak mau, pengennya sama main bareng sama kakaknya. Jadi saya selalu bilang juga kalau misalkan dia lagi berdua, saya cuma suka ngomong, ini dong usap mukanya Banu atau usap kepalanya Banu. Dana ngobrol, kakak sayang sama Banu, biar dia ada interaksi gitu. Selain bermain bareng, selalu ada kata-kata omongan gitu, biar dia ngerti antara adik sama kakak ada interaksi komunikasi gitu. Nah, jadi itu sih sekarang udah mau diajak main bareng, main bola, main mobil-mobilan, nanti kadang suka smackdown bareng gitu kayak sama bapaknya, kadang bertiga gitu. Jadi ya begitu aja sih udah semakin interaksinya udah baik gitu. Oke. Sip. Kalau gitu sekarang giliran Koniko nih sama Efraim sama adiknya siapa namanya? Kok?
Namanya Jocelyn. Jocelyn. Oke, gimana? Kebetulan adiknya sekarang, karena bedanya hanya 1,5 tahun. Oh, Jadi bedanya bareng ya. Jadi sekarang adiknya juga di SMP. Kalau saya melihat ada tiga masa ya. Jadi karena mereka besar waktu masih balita itu memang kebetulan waktu itu saya putuskan saya sacrifice saya punya karir. Saya melihat istri saya dia masih ada masalah untuk menerima. Jadi saya putuskan untuk saya sacrifice, saya ajak main. Tiap hari itu saya ajak main bareng-bareng ini berdua. Karena saya nemenin dia terapi, saya ajak main-main. Nah, kebetulan waktu itu Efraim itu dia banyak kan anak autis tuh mereka soliter ya, mereka sendiri. Tapi Efraim ini kalau dari dia punya konsultan bilang ya tenggat ya, puji Tuhan, alhamdulillah juga. Dia itu menunjukkan sisi emosional itu lebih emosional dibanding anak autis yang lain. Dia suka rangkul adiknya. Datang dia suka peluk adiknya dari kecil. Sampai sekarang sampai udah SMP itu masih sering digendong-gendong adiknya yang udah SMP juga gitu. Wah, kan sebesar saya kan jauh lebih kuat tenaganya. Jadi kebetulan di keluarga saya sendiri, kita treat Efraim itu seperti anak normal. Anak normal aja biasa. Nah, kebetulan tadi saya bilang ada 3 transisi. Jadi 1, 5, 5, 10. 5, 10 mereka sudah bisa main. Mungkin waktu kecil kan Jocelyn nggak ngerti kan. Bahwa ini dia berkebutuhan. Tapi sudah mulai besar, saya ceritain sama dia. Saya tiap malam saya ceritain bahwa kakaknya yang begini gitu loh ya. Dan kadang-kadang saya cerita, saya memang kadang-kadang suka ya mungkin lebay juga lah, saya bilang ya Jocelyn kalau nanti papi mami nggak ada ya kamu yang mesti sama dia. Sama dia, kamu mesti take care dia, is your brother, saya bilang kan. Terus ya banyak lah saya jadi waktu kecil itu gara-gara anak pertama saya kan masih belum bisa diajak curhat-curhat ya. Sama yang kecil nih saya udah mulai curhat sama dia. Dari 5, 10 sampai belasan tahun saya ngomong seperti orang besar. Jadi sekarang itu Jocelyn treat dia seperti layaknya anak normal dan kalau saya lihat juga perkembangan si Efraim ini makin lama jadi dia menuju seperti layaknya makin mengerti. Makin mengerti. Dulu waktu masih kecil kita nggak pernah bayangin dia bisa ngomong. Ada beberapa anak mungkin berapa puluh persen gitu, mereka memang non-verbal sama sekali, nggak bisa ngomong. Efraim pertama kali ngomong umur 8 tahun, baru keluar perkataan. Sekarang dia sudah bisa ngomong, dia ngomong dua language yang ngomong, meskipun kata bahasa masih amburadul. Tapi sekarang sama si Jocelyn ya, sudah main, sudah bisa. Sekarang Efraim ini bisa diisengin. Jadi kalau dia lagi di-prank, kan dia suka musik klasik, di-prank bisa dia. Misalnya dia dengar musik klasik gitu kan, lagi gini-gini, terus kita cabut, langsung dia kejarin kita lari gitu ya, suka kita gangguin. Nah, dia tuh kalau misalnya suka, dia suka lukis kan. Jadi dia suka kayak lukis, dia beli yang kayak misalnya animal figures ya, dia suka bears. Wah itu dia kalau sangat obsesif dia beli semua bear. Jadi dia punya bear itu mungkin ada lebih dari puluhan bear dia beli. Wah, gambar-gambar gitu. Kadang-kadang kalau lagi main dia ambil adiknya, dibawa kabur. Dia kejar-kejar. Jadi ya kayak gitu. Gitu. Jadi kalau pagi sekarang pun begitu. Pagi dia bangun, dia biasa peluk adiknya. Cuman kan sudah makin besar kita bilang sama dia sama Efraim. Kan dia sudah aktif balik ya, sudah seperti lainnya laki dewasa. Saya bilang ya kita ingatkan dia, meskipun dia 15 tahun kan secara fisik itu udah kayak orang dewasa, tapi dia punya personality itu setengah umur dia, masih 7 tahun, masih anak kecil. Tapi kita sudah mulai ingatkan dia bahwa ya sama adiknya juga nggak bisa terlalu begitu, sama kadang-kadang sama yang dia kenal itu dia main peluk aja, main tangan kita ada ya kita ini. Tapi seringkali yang paling dekat itu waktu saya sebelum COVID itu kita sering hiking, hampir 3 tahun kita hiking
hiking ya. Minggu ya kita hiking bareng nih. Ini terapi yang menurut saya itu biayanya itu murah. Tapi ini berpengaruh sangat besar. Jadi hiking adalah bagian dari terapi ya. Jadi memang terapi ya, bentuk terapi ya. Ya, itu ini ya, Bud ya, maksud saya surprisingly itu is a very simple therapy. Tapi mengubah jalan otaknya si Ephraim ini begitu luar biasa. Jadi dulu itu kita nggak pernah stop 3 tahun. Jadi anak saya masih 7 tahun, 8 tahun sampai sebelum COVID kita stop. Ephraim pun sekarang masih hiking. Dan kita ada komunitasnya, memang anak kebutuhan khusus semua, dari yang Down syndrome. Kalau Bu Inge saya nggak tahu ya kalau CP ya. Kebetulan ponakan saya ada yang CP juga. Cerebral palsy ya. Cuman ponakan saya mungkin yang dia light CP ya. Jadi waktu saya lihat waktu kita hiking dengan ini kan komunitasnya kebutuhan khusus, itu dari yang parah-parah itu mereka jadi lebih calm down gitu. Karena mereka mesti ngelihat fact ini. Ternyata waktu mereka katanya itu grounding itu very important. Grounding itu artinya mereka itu kan banyak jalan ya. Jalan di tanah ya. Ya jalan di tanah, the ground itu. Dia otaknya itu somehow dia. Jadi kalau kita rubah perlu dia punya fact jalan. Anak-anak berkebutuhan khusus, terutama otis kan senang dengan hal yang itu aja. Jadi kalau dia tuh misalnya kalau kita naik mobil lewat jalan itu, besok kita rubah, dia ngamuk deh. Bisa begitu, dia maunya itu. Jadi kalau terapi kita rubah terus jalan dia, kita rubah. Nah ini banyak sekali perubahan kembali lagi ke hubungan dengan adiknya. Adiknya ngerti kakaknya begini. Dan oleh sebab itu di sekolahnya kalau ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama kayak kebetulan anak kepala sekolah dari anak saya kedua ini, anaknya Down syndrome. Nah, ini anak saya karena si Jocelyn ini karena tahu kepala sekolah dia itu bahwa kakaknya itu otis juga. Akhirnya kalau ada ini yang suruh bunjukin si Jocelyn. Adiknya si karena dia kalau ada ini lagi ngambek itu yang namanya si Ben ya, anak kepala sekolah si Jocelyn. Karena memang ya kayak caretakernya gitu. Karena kan memang kita lihat karena somehow ya mungkin kakak atau saudara-saudara dari anak kebetulan setiap punya aura kan beda ya. Karena udah biasa lihat abangnya, kakaknya ya kan kayak begini dia lebih bisa inilah. Oke. Nah, dari ceritanya ini menarik banget ya. Kalau tadi kan Bu Inge sama Bu Tri laki-laki ya kan. Kodiko ini adik perempuan gitu kan. Bedanya Inge perempuan punyanya kakak gitu kan. Kalau ini adik gitu. Oke, menarik. Yang saya ingin tahu lagi Bapak Ibu, pengalaman yang paling seru atau paling berkesan selama merawat dan tinggal bersama special kids ini, yang satu yang paling berkesan, satu yang paling seru, apa aja, mangga, yang istilahnya ya mungkin bisa meningkatkan semangat atau bisa menjadi kita menjadi belajar sesuatu atau apalah, anything yang paling seru, paling berkesan, satu aja. Kita mulai dari berarti Bu Tri dulu deh. Pengalaman seru apa ya? Paling berkesan atau paling seru gitu sama Banu. Paling berkesan dari pertama dia lahir, saya diajar sabar. Oke. Beneran diajar, benar-benar apa ya? Tidak meluapkan emosi. Oke. Sejak Banu lahir tuh nggak pernah sama sekali ya, waktu sampai dia umur setahun untuk mengekang marah tuh bisa. Beda waktu dengan anak yang pertama.
Itu kalau anak normal atau apa, pasti kita terbawa emosi ya kalau anak tidak nurut gitu ya. Tapi kalau dengan anak Banu, saya belajar dari dia adalah melatih kesabaran. Oke. Benar-benar melatih kesabaran. Karena anak DS itu saya baru tahunya dia kan punya rongga di mulutnya kan nggak kayak kita yang kalau misalkan kita menutup mulut, lidah kita dekat sama langit-langit mulut. Tapi kan kalau anak DS rada mencekuk. Nah, sedangkan dia kalau minum kan nggak bisa langsung gluk gitu kalau dia pakai dot. Dia pasti akan minum sebisa dia, baru dia akan melepaskan dotnya. Untuk kayak dia menarik napas. Baru dia akan minum lagi, tarik napas lagi. Terus dia itu jarang nangis. Anak DS itu jarang nangis. Jarang nangis. Jarang nangis. Saya tahunya itu waktu dia kebetulan kalau Banu sempat nyusu ASI sebentar ya, selama 3 bulan. Saya pikir karena saya masih awam waktu itu tidak punya grup untuk kayak komunitas itu, saya jadi ngeblank sama sekali. Saya mau nanya sana sini juga nggak ada. Saya baru tahunya ada grup itu, grup POTAS namanya, Persatuan Orang Tua Down Syndrome, POTAS Jabar. Itu kalau Banu tuh udah sekitar antara setahun kurang. Itu saya baru ikut grup. Jadi kalau waktu itu tuh, kalau dia misalkan pas jam malam itu, harusnya kan kalau anak bayi dikasih minum kan 2 jam atau 3 jam. Tapi saya sering kebablasan karena udah posisi udah capek selama seharian. Jadi saya sendiri waktu itu tidak pernah pasang alarm. Jadi ya bablas gitu. Baru ingat-ingatnya kalau udah subuh. Oh iya belum minum susu gitu. Jadi sebenarnya bayi itu kalau misalkan Banu waktu masih minum susu itu, kalau dia mungkin ngerasa haus cuma usek-usek langsung tidur lagi. Dia tidak akan nangis. Jadi padahal kalau misalkan dia nangis kan, anak bayi nangis kan bagus untuk paru-parunya. Ya, kalau anak DS itu nggak pernah nangis, bisa dibilang nggak pernah nangis. Tapi ya akhirnya saya coba untuk mencoba untuk bisa mengikuti alurnya dia. Jadi saya coba mengikuti gimana pola-polanya dia. Ya udah, akhirnya saya coba bisa terapkan. Jadi kayak misalkan untuk minum, saya coba ngikutin dengan kesabaran dari dianya yang kayak ngeklik gitu akhirnya. Jadi saya dia. Padahal kalau misalkan kalau anak biasa, ayo dong minum cepet abisin dong gitu kan. Tapi kalau dengan Banu enggak. Ya udah, saya mencoba sabar untuk bisa sabar. Kalau makan juga nggak bisa langsung sesuap, nggak bisa langsung dimasukin lagi. Jadi ada waktu jeda yang bisa kayak hampir beberapa detik baru dia makan lagi. Dia makan lagi gitu. Jadi nggak akan langsung dengan lahap gitu. Jadi dengan ya pengalaman dengan Banu yaitu saya diajar untuk sabar. Sabar ya. Sabar, benar-benar sabar. Oke, sekarang giliran Bu Inge nih. Momen paling seru, momen paling berkesan sama Fauzi dan keluarga, Mangga? Iya, sebenarnya banyak ya, hal yang paling berkesan buat bersama-sama Fauzi, karena memang Fauzi itu selalu kami bawa kemanapun kami pergi, mau itu ke mall, mau itu ke restoran, mau itu ke supermarket, mau itu ke piknik misalnya ke pantai atau ke manapun, pasti Fauzi itu ikut gitu, selalu kami bawa. Dan jadinya kami pun sudah terbiasa dengan pandangan orang-orang yang aneh gitu ya, ngelihat Fauzi yang berbeda gitu. Jadi itu tuh udah biasa lah gitu. Tapi yang paling berkesan tuh momen pada saat kami menghadiri acara Hari Disabilitas Internasional. Itu di Balikpapan tahun 2019 ya, sebelum pandemi ini gitu. Jadi kan diperingati itu tanggal 3 Desember ya. Jadi kami diundang sama komunitas keluarga Saudara Palsi Bandung untuk ikut memeriahkan di Balai Kota. Dan di sana tuh ternyata banyak gitu ya, banyak anak-anak yang berbagai macam disabilitas ya, mulai dari Down syndrome, ada yang juga macam-macam gitu ya. Dan jadi kita tuh terbuka gitu ya, oh iya ternyata memang banyak gitu anak-anak yang berkebutuhan khusus ini gitu. Dan di sana tuh mereka tuh
kayak disuguhkan segala macam, mulai dari badut-badut gitu ya, permainan-permainan gitu buat anak-anak seperti itu. Dan kita merasa seperti, oh ternyata kehadiran anak-anak ini tuh diperhatikan gitu ya sama pemerintah Kota Bandung. Dan di situ juga ada beberapa dokter yang memang hadir juga gitu ya. Jadi kita jadi lebih tahu, oh menambah wawasan kita emang seperti ini gitu ya, dalam merawat anak-anak berkebutuhan khusus. Dan saya jadi karena ketemu gitu ya banyak berbagai macam anak-anak yang cerebral palsy yang ternyata kondisinya tuh di bawah Fauji gitu ya. Dan itu jadi ya Allah, alhamdulillah banget gitu ya, bersyukur nih Fauji nih saat ini sudah bisa jalan gitu, karena banyak anak-anak TV yang di kursi roda gitu kan, mereka mobilitasnya susah gitu ya, dan ada yang digendong gitu. Jadi itu benar-benar bersyukur banget, benar-benar wah ternyata keadaan Fauzi ini udah lebih baik gitu. Maksudnya buat saya saat ini udah alhamdulillah banget gitu. Karena ya banyaklah yang ternyata di bawah Fauzi gitu. Jadi itu yang berkesan, dan jadi wah memang kita teh harus jadi banyak bersyukur gitu akhirnya. Oke. Clear ya. Mantap. Oke, sekarang giliran Koniko. Kira-kira sama Efrem pengalaman paling berkesan, pengalaman paling seru misalkan apa, Koniko? Mangga. Ya, terima kasih Budi. Yang paling berkesan waktu Efrem ikut Olimpiade Autism, Asian Games Autism. Oke. Dia turun di nomor 50 meter. Freestyle, gaya bebas. Renang apa lari? Renang Ya. Dia turun meskipun kalah. Itu seru waktu dia itu. Jadi waktu itu kita udah biasanya kalau punya anak, terutama anak kebutuhan khusus yang ya entah dia inilah, anak autis kan, kita udah brief dulu. Biasanya kita ceritain, kita gambarin, kita ceritain, wah udah wanti-wanti deh, Efrem kamu begini, kamu gimana, jangan ngomong, jangan gini, pokoknya pesannya banyak lah, udah tahu lah semuanya pokoknya. Datang deh ke sana. Akhirnya saya tungguin itu, dia punya track kan. Tungguin, ini anak kebutuhan khusus semua, yang autis lah, yang apalah, jajaran semua. Ya kan? Ini pas berdiri, belum prit, udah nyebur semua. Udah nyebur semua, udah pada ulang lagi gitu loh, ulang lagi sampai berapa kali ulang lah, ya kan. Terus tapi yang saya senang Efrem selesai. Efrem selesai sampai ujung itu 50 meter. Wah, saya senang sekali. Terus dia dapat medali, semuanya dapat medali. Oke. Itu saya senang banget itu. Terus yang kedua juga sama seperti Bu Inge, kita waktu itu diundang ke perkumpulan ya anak-anak kebutuhan khusus ya. Ya seperti Bu Inge tadi ceritakan ya. Itu neninya dia. Jadi kan kita ada kayak mbak ya yang jagain dia kan. Karena yang dulu jagain dia sekarang sudah tua. Ikut saya udah 14 tahun. Sudah ganti generasi sekarang. Karena udah kuat tenaganya sekarang. Mbaknya. Di sana dia nangis. Dia bilang, Pak, aduh saya lihat seperti Bu Inge bilang, Efrem ini masih mending. Dia lihat yang jauh lebih parah itu, dia nggak tahan dia, nangis dia. Saya pun sebagai, saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian, saya pun yang punya anak kebutuhan khusus. Kalau saya dengar cerita teman saya yang ya kita punya anak kebutuhan khusus ya, ada beberapa teman yang mereka punya itu jauh lebih parah itu. Saya dengar cerita mereka aja. Waduh, udah nggak, aduh Tuhan ini gimana? Maksudnya memang saya percaya Tuhan tuh memberikan masing-masing manusia tuh kekuatan ya. Kekuatan yang memang mereka bisa tahan aja gitu. Sesuai porsinya ya. Ya sesuai porsinya gitu. Itu saya sangat berkesan sekali. Dia pulang ke mobil cerita itu mbaknya. Aduh Pak, sampai nangis dia. Dia sampai terharu gitu. Dan ya itu dua pengalaman yang saya nggak bisa gitu. Bahwa memang sekali lagi ya memang anak ini kalau kita bilang ya Bu Dia,
Dulu waktu pertama kali dia terdeteksi, saya bertanya mengapa, why, Tuhan why. Sekarang itu saya berterima kasih. Yes. Saya diberi anak ini. Ya, oke. Saya ini itu mungkin. Oke. Good. Very good. Interesting banget ya. Jadi dari 3 narasumber kali ini, para listeners, saya belajar 3 hal yang berbeda. Dari Bu Tri tadi sabar, ya. Dari Bu Inge tadi bersyukur, ya. Dari Koniko ini kekuatan yang diberi sama Tuhan itu pasti porsinya nggak akan salah, ya. Kalau kita dikasih seperti itu kita pasti kuat. Orang lain dikasih seperti itu, mereka pasti kuat karena sesuai dengan porsinya. Tuhan akan ngasih kepercayaan, ya, kekuatan, udah sama porsinya, udah ada hitung-hitungannya, gitu ya. Oke, menarik sekali, sangat menarik. Terakhir nih, pertanyaan terakhir buat Bapak Ibu. Barangkali lewat podcast saya ini ada Bapak Ibu lain yang punya special kids juga. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu di sini, tips and trick atau message apa yang mau disampaikan ke orang tua yang punya special kids juga, gitu ya. Mangga, dari Bu Inge dulu sekarang. Oke, silakan. Tips and trick dan dalam merawat ya anak-anak atau message apa, mangga Bu Inge. Kalau saya sih kami gitu ya sebagai orang tua, kami berusaha memberikan cinta sebanyak-banyaknya gitu, Fauzi terutama. Baik itu dalam berupa pelukan gitu ya, sering-sering pelukan sesering mungkin, kalimat-kalimat positif gitu. Jadi untuk menambah rasa percaya dirinya juga gitu, untuk keyakinan kami. Jadi saya suka bilang gini sama Fauzi anak pintar, amin gitu. Fauzi anak sehat, amin gitu. Ya. Iya, itu sering diucapkan berkali-kali gitu sama Fauzinya. Jadi kalau dia habis makan mau disuruh ngapain, ayo Fauzi anak pintar, amin gitu. Jadi berikanlah cinta sebanyak-banyaknya untuk Fauzi karena mereka juga punya hati gitu ya, anak-anak ini bisa merasakan hati, ya. Iya, mereka bisa ikut sedih, bisa marah juga, bisa bisa gembira, bahagia gitu. Jadi mereka juga punya hati dan perasaan. Jadi ya berikanlah cinta sebanyak-banyaknya untuk mereka. Oke. Oh iya, Bu Inge ini pernah nulis buku ya, Bu Inge ya? Oh iya. Nah, gimana tuh buku apa tuh? Jadi saya ikut komunitas pejuang literasi, diajakin nulis buku bareng-bareng sih, rame-rame. Jadi sama orang tua yang juga memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Nama bukunya Rikla Sujana. Ini nih bukunya nih. Oh yes, oke. Belinya di mana Bu Inge? Di online atau di mana? Ini harus PO dulu, Om Budi. Oh, Japri ya berarti. Iya. Oke. Gitu. Isinya kira-kira apa Bu Inge, tentang apa? Ceritanya tentang suka duka, pengalaman, sharing, pengalaman dalam merawat anak-anak keberkebutuhan khusus. Karena jadi buku ini lebih membahas juga dari ada dari terapisnya juga gitu ya, terapisnya nulis juga di sini gitu. Ini ada 22 orang tua, ibu-ibu yang nulis di buku ini. Oke. Jadi masing-masing sharing gitu ya. Oke. Ya, betul. Oke, jadi tips and triknya dari Bu Inge itu berikan cinta sebanyak-banyaknya dan kalimat-kalimat positif. Kalau message-nya, bacalah di bukunya Bu Inge, belilah bukunya gitu ya. Oke. Iya, terima kasih Om Budi. Oke, sekarang giliran Koniko nih. Koniko, tips and trick atau message apa buat special parents lainnya? Oke, terima kasih Budi. Nomor satu mungkin saya untuk mungkin orang tua yang anaknya masih kecil ya,
saya banyak melihat dulu banyak kan tuh mereka itu ada yang tertutup ya. Jadi menurut saya kalau bisa terbukalah. Oke. Setelah mungkin, karena itu akan membantu anak ini akan tumbuh dan berkembang. Ya. Karena waktu kita denial, kita menolak, ya, itu kasihan, gitu ya. Jadi semakin kita tepat kita membuka diri, kita memang ini nggak gampang, memang nggak mudah. Itu adalah tantangan buat kita sendiri. Ini buat di masa stage awal ya, Bu Budi. Terbukalah secepat mungkin, terimalah mereka memang apa adanya gitu. Nomor 1. Nomor 2 itu menurut saya kita tidak boleh menyerah ya. Dalam arti kita tidak pernah tahu anak ini akan bagaimana nantinya. Ya. Saya melihat Efraim itu dia menyelesaikan 100 meter gaya bebas. Selesai lagi ya. Selesai, itu saya bingung. Ini anak bisa berenang, kok bisa begini. Dulu tuh tidak pernah bayang. Tidak pernah sedikit pun saya bayang. Untuk bicara pun satu patah kata itu, saya nggak pernah ngebayangin. Jadi, nah ini masuk ke yang nomor 3 menurut saya. Okay. Selalu bersandar kepada Tuhan. Ya. Apapun agama kita, kepercayaan kita, Tuhan itu kekuatan kita. Karena menurut saya, Dia yang memberi dan Dia juga yang menjaga. Yes. Itu sudah saya buktikan ribuan kali bahwa Dia itu setia. Jadi menurut saya, kalau kita tidak membawa Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak akan sampai ke tujuan kita. Yes. Great. Itu. Luar biasa. Oke, Pak Niko, thank you. Sekarang giliran Putri nih, gimana Putri? Tips and triknya apa? Barangkali message kalau nggak ada tips and trik, pesan-pesan. Kalau saya sih cuman ingatnya waktu bayi Banu lahir gitu ya, di saat masih ibu saya nungguin, waktu udah keluar dari kamar operasi, ibu saya cuma bilang, biarpun anak kamu berbeda, jangan pernah melihat dia berbeda. Oke. Tapi anak kamu itu sempurna, cuman fisiknya saja yang berbeda. Jadi saya melihat membuka pola pikir saya dari orang tua saya bilang itu, oh iya ya, jangan pernah membedakan, jangankan ke anak kita sendiri gitu, ke orang lain pun kalau kita membedakan juga kan rasanya nggak enak. Jadi saya cuma bilang yang tadi ya, Smackdown tadi ya. Ya. Jadi saya bilang kamu sempurna. Kayak misalkan saya sendiri suka, ya ibu saya selalu bilang, kalau misalkan lagi main, lagi mandi atau lagi apain si Banu, bilang aja kamu sempurna. Gitu. Jadi kalau pas lagi mandi saya suka bilang dari dia di basuh airnya, saya bilang tubuh kamu sempurna ya Nu. Gitu. Kamu bisa lari nantinya, bisa jalan, kamu udah normal semuanya, tubuh kamu Tuhan sempurnakan. Cuman selalu dia bilang gitu kalau setiap kali dia selalu mandi gitu. Jadi kalau saya sikat badannya pakai sikat terapi, saya coba gosok-gosok juga, saya cuma kamu bisa normal kulitnya untuk bisa ini. Jadi buat kita juga kayak seperti tadi Koniko bilang, jangan pernah malu untuk membawa anak kita berbaur dengan orang lain. Open aja ya. Ya open. Soalnya kalau kita membatasi diri, anak kita juga nanti ikut-ikutan nggak mau bergabung sama Jadi bawa saja, lepas aja, anak kita juga butuh pergaulan. Ya. Jadi jangan pernah untuk kita melihat sisi negatif dari anak kita, tapi anak kita selalu positif. Oke, luar biasa Putri. Tadi juga kan dari ceritanya Bu Inge, pemerintah juga terhadap yang disabilitas juga udah beda, udah luar biasa. Kemudian awareness-nya di masyarakat kita juga udah luar biasa. Ya inilah saatnya untuk lebih open. Ya, mereka juga spesial, mereka juga anugerah dari Tuhan buat kita gitu ya. So why gitu kan kalau harus ditutup atau gimana? Ya kita lebih open aja. Mungkin saya ucapkan terima kasih nih buat Bapak Ibu yang sore ini berkenan waktunya untuk sharing tentang Special Kids ini. Buat Putri, buat Bu Inge, buat Pak Niko, terima kasih. Dan saya belajar banyak. Mudah-mudahan listeners Pria Bicara juga
bisa mengambil manfaat dan belajar banyak dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan sore ini, gitu ya. Yang penting itu semoga terus bisa menyalurkan cinta dan kasih sayang buat special kids-nya, gitu ya. Dan suatu waktu mungkin kita bisa, tadi kata Koniko bilang, dulu why, sekarang kita bersyukur, gitu ya, bahwa Tuhan menganugerahkan yang karyanya yang terbaik dan buat kita, gitu ya. Itu mungkin ya, Ika. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Saya sapa terakhir buat para listeners Pria Bicara, jangan lupa untuk dengarkan di Spotify Pria Bicara dan juga di Instagram @pria_bicara_podcast, dan juga insya Allah kalau tidak ada halangan, episode ini nanti akan saya tayangkan di YouTube untuk pertama kalinya. Jadi Pria Bicara juga punya YouTube nanti. Mudah-mudahan waktu untuk ngeditnya nggak terlalu lama ya, gitu. Jadi bisa tayang di YouTube. Maklum ini ngeditnya masih sendiri juga. Nah, mudah-mudahan episode ini bisa kita tayangkan di YouTube Pria Bicara. Mungkin segitu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.